pemerintah Prabowo ini keliru dalam menempatkan fungsi-fungsi militer yang harusnya fokus pada pertahanan, tapi sekarang jadi multifungsi. Kenapa MBG itu kacau? Kenapa Operasi Merah Putih kacau? Karena sistemnya sistem komando. Solusi atau cara pandang Prabowo ternyata nggak jelas dalam hal luar negeri. Kok bisa begitu, Mas? Nggak jelas. Ada kepentingan lain nggak yang terlihat di sana? Saya melihat ada kepentingan yang lain. Kepentingan dagang. Ada banyak penderitaan atau pelanggaran hak yang lain gara-gara pemusatan anggaran di MBG. Makanya siang ini saya mau ke MK mau gugat MBG. Jelas sekali itu proyek yang sangat berbahaya buat nyawa, proyek yang berbahaya buat jiwa. Ini keracunan massal, Mas. Pernah ada nggak keracunan massal lebih dari 9.000 orang dalam sejarah Indonesia yang proyek pemerintah? Dan kalaupun mau diperbaiki harus melibatkan ahli gizi, jangan libatkan tentara. Oke, Ya. catatannya itu. Iya, ahli gizi, libatkan dinas pendidikan, libatkan dinas kesehatan. Mereka lah sebagai ujung tombak penyelenggara kesehatan selama ini. Bayangkan merangkai untuk perbaikan gizi dipimpin oleh ahli kesehatan hewan. Udah, jangan dilanjutin dulu. Titik gitu. Itu sudah clue paling blas. Mas, kalau pernyataan Pak Jenderal Listio Sigit kan pernah heboh dulu. Kalau kami di bawah kementerian lebih baik kami jadi petani. Oke, kan ada isu yang anggapan orang nih publik menilai atau mungkin karena di bawah Pak Presiden lebih dominan loreng. Iya. Pengaruhnya dibandingkan dengan yang tadi saya bilang di awal tadi. di awal tadi. Mas Isnu bilang tadi. Apakah pernyataan ini juga sebetulnya domirnya itu mengarah ke sana? Iya, pertanyaan sebesarnya gini, itu dari mana isu itu? Pertanyaannya apakah memang sudah ada rekomendasi yang mengarah ke sana? Saya kan pengen mengkritisi, seperti tadi saya mengkritisi ya. Iya. Oke, kementerian apa? Lembaganya apa? Itu kan perlu kita kritisi agar dia tepat sasaran, tepat pengawasan gitu. Apa yang mau di kementerian ini apa? Soal anggarannya atau apa? Karena teori dalam manajemen shareholder management juga itu dikembangkan gitu. Seperti misalnya gini, Mahkamah Agung zaman dulu kan semuanya sendiri. Sekarang kan enggak. Rekrutmen hakim agung oleh siapa? Komisi Yudisial. Pengawasan hakim agung oleh siapa? Oleh Komisi Yudisial. Jadi sebenarnya teori shareholder management ini harusnya juga bisa diberlakukan. Jadi jangan satu masalah besar sekali, satu rekomendasi. Padahal banyak jurus untuk mengatasi itu. Makanya saya bilang, kenapa enggak dibentuk Kompolnas ini pengawasan eksternal tapi yang kuat pengawasannya. Oke. Pengawasan di mana dia punya kewenangan investigatif. Dia punya kewenangan untuk menelusuri, dia punya kewenangan untuk mengecek orang-orang mau naik jabatan ini, Kompolnas dilibatkan misalnya. Agar apa? Agar absolutisme dalam sebuah kelembagaan itu enggak terjadi. Kan sebenarnya yang bahaya adalah absolutisme. Semua dalam kendali satu orang yang namanya Kapolri. Orang mau masuk, orang mau pendidikan, orang mau naik jabatan, orang bersalah dikasih sanksi semua di dia semua. Itu yang nggak boleh. Harusnya adalah shareholder. Bagi saya solusi satunya penguatan Kompolnas. Kompolnas diberikan mandat misalnya dia mulai terlibat dalam seleksi atau kenaikan orang jadi Kapolres. Yang punya rekam jejak nggak baik dilaporkan ke Kompolnas nggak bisa. Gitu. Orang mau jadi Kapolda, orang mau jadi jabatan tertentu, Kompolnas dilibatkan. Ada nggak pengaduan masyarakat? Ada link negatif list? Nggak bisa, Mas. Gitu. Jangan ada kejadian, kan ada tuh kejadian siapa ya? Kalau nggak salah yang banyak dia sudah diberikan sanksi, tapi dia masih terus naik jabatannya. Kejadian begitu ada kan? Dipendam sementara, didapurkan dulu lah. Didapurkan dulu, pelan-pelan, terus besok lagi naik, langsung melesat jabatannya. Nah ini yang nggak boleh sebenarnya. Oke, Mas, banyak orang masih bertanya, Mas. Tapi saya penasaran isu itu dari mana? Yang mana? Yang di DPR itu. Ya itulah kan. Itu kan maksudnya jangan-jangan kita ini masuk entrapment gitu. Dilemparkan isunya melempar siapa, terus dibuat drama-dramanya, padahal nggak pernah ada rekomendasi itu. Nah itulah saya juga nggak tahu. Kan itu waktu itu sidang di komisi 3, Mas. Iya 3. Ya pertanyaannya kan itu dari mana? Kita buat apa menanggapi sesuatu yang tidak jelas anginnya? Tapi bukannya Gubernur Lemhanas pernah bilang begitu? Misal, saya belum. Agus Wijoyo misalnya. Bisa jadi. Tapi yang tadi saya bilang, kritik saya adalah
hati-hati merekomendasikan itu di bawah satu kementerian. Kementerian apa? Apa fungsinya? Harus digali. Jadi tidak langsung dia kita anggap sebagai solusinya ini, enggak begitu. Dibedah lagi dong. Pakai Oke. pisau bedah yang bermacam-macam gitu. Hati-hati dengan menempatkan tadi yang saya bilang penegakan hukum di bawah Kementerian Dalam Negeri misalnya. Oke. Gitu. Bicara soal penempatan ini Mas, saya masih ingat nih sebetulnya. Ini perlu dipertanyakan sama Mas Isnur sebetulnya. Ini keabsahan, kedudukan, mungkin penilaian dari segi HAM-nya. Terkait dengan gak tahu apa jadi apa tidak nih soal BOP-nya Pak Presiden dengan ini. Iya. Penempatan tentara keamanan Nah, misalnya. ini yang tadi saya bilang kembali ke awal. Jadi ada faktor juga pemerintah Prabowo ini keliru dalam menempatkan fungsi-fungsi militer yang harusnya fokus pada pertahanan tapi sekarang jadi multifungsi. Ini berbahayanya di mana? Berbahayanya adalah semakin merangsaknya budaya atau karakter militer di ruang-ruang sipil. Yang ruang sipil itu kan tradisinya adalah tradisi kritis, tradisi dialog, tradisi proses yang partisipatif. Itu bertentangan dengan tradisi sistem komando. Makanya kita melihat bagaimana kenapa MBG itu kacau. Kenapa Koperasi Merah Putih kacau? Karena sistemnya sistem komando. Nggak mau tahu, pokoknya harus terlaksana 80.000 deh Koperasi Merah Putih dalam waktu setahun. Dipaksakan semua. Dipaksakan sistemnya, dipaksakan anggarannya, dipaksakan prosesnya. Akhirnya kita melihat proyek ini saya yakin nggak lama lagi nggak akan berhasil, gagal semua. Seperti juga food estate. Tentara dikirim untuk macul. Kan di Kalimantan Tengah Gunung Mas gagal. Tanam padi tumbuh sawit kan. Kok pahit? Nah, itu kejadian seperti itu. Nggak ada ruang dialog di sana. Karena perintahnya laksanakan, siap, tidak ada dialog, tidak ada keterbukaan, tidak ada partisipasi. Gitu. Ini karakternya ya. Beda dengan misalnya karakter yang kita lihat ya soal bencana aja, bencana di Aceh Sumatera ini. Kita melihat sekarang dengan bencana di tahun tsunami Aceh. Kan sangat berbeda. Tsunami Aceh dipimpin oleh BRR. Sekarang kita tidak melihat bagaimana bencana itu ditangani dengan baik. Tapi yang lebih muncul sering tentara di sana sini kan. Bangun sekolah, bangun jembatan, emang sipil nggak mampu? Mampu. Jadi ruang sipilnya nggak berkembang akhirnya gitu. Nah BOP ini kan akhirnya kita melihat dua hal. Tarik ke atas satu solusi atau cara pandang Prabowo ternyata nggak jelas dalam hal luar negeri. Kok bisa begitu Mas? Nggak jelas. Misal kalau kita melihat Indonesia itu kalau kita baca sejak zaman Bung Karno ya sampai Menlunya terakhir Retno Marsudi itu sangat tegas sikapnya. Sikapnya sangat tegas, berpihak dan benar-benar mendorong Palestina itu kembali menguasai tanahnya. Ya, dan menghentikan penjajahan oleh Israel. Jadi kapasitasnya sebenarnya kalau kita baca Indonesia memposisikan ini adalah penjajahan. Ada orang, ada negara yang tidak pada tempatnya mengokupai negara lain. Itu standing Indonesia. Kan? Jadi ketika ada kejahatan perang dilakukan oleh Israel, harusnya ditangkap pemimpinnya dong, Benjamin Netanyahu-nya, dan ditolak itu semua okupai itu di Gaza, di West Bank dan lain-lain. Harusnya itu yang diperjuangkan oleh Indonesia. Nah, tiba-tiba ada presiden baru, jurusnya adalah dengan resolusi ala Amerika. Jadi BOP ini adalah sebenarnya usulannya Amerika. Jadi ketika Hamas perang dengan Israel di bulan Oktober ya 2025 kemarin itu perang kan 12 hari itu. Nah si Trump ini mendorong adanya gencatan senjata, case of fire. Nah case of fire itu diiringi oleh namanya Board of Peace. Itu idenya Amerika yang harus disetujui oleh baik Israel maupun Hamas. Jadi BOP ini tentang bagaimana mengendalikan Hamas dan Israel gitu. Nah, BOP ini kemudian dijadiin resolusi di PBB, Dewan Keamanan. Tapi kan itu bukan resolusi yang jelas bagaimana kelanjutannya. Apakah ini mandat Dewan Keamanan atau mandatnya Amerika? Nah, masuklah ke piagam BOP. Piagam BOP itu nggak jelas isinya. Karena itu semata-mata Amerika dipimpin oleh Trump. Jadi nggak jelas juga si Trump ini akan mimpin sampai kapan. Apa ketika Trump selesai presiden dia masih presiden BOP atau tidak? Nggak jelas. Nah, masuklah Indonesia untuk ke situ dengan harapan akan ada ruang untuk dialog sama Trump, akan ada ruang dialog sama Israel. Padahal sejak puluhan tahun nggak mungkin terjadi.
Jadi bagi saya ini adalah kenaifan Prabowo dan pemerintah dalam menghadapi Amerika sama Israel. Memandang bahwa dengan adanya dia masuk ke ruang BOP, mereka masih bisa berdialog, masih bisa meyakinkan Amerika untuk ABCDE dengan Israel. Enggak terjadi. Apakah setelah ada BOP, peristiwa pembunuhan, peristiwa kekerasan, pembantaian, genosida di Israel, di Palestina berhenti? Enggak, masih. Terakhir minggu ini ada satu jurnalis perempuan dibunuh oleh Israel. Wilayah perluasan Nakba ke sampai berbagai wilayah masih dilakukan nggak? Masih. Jadi Israel sama sekali tidak menghentikan kejahatannya di Palestina setelah ada BOP. Nggak sama sekali berhenti. Apalagi kemudian karena Dewan Keamanan ini adalah resolusi Amerika, nggak jelas pasukan seperti apa. Nggak jelas resolusi ini adalah pasukan perdamaian untuk mandat Palestina. Harusnya itu mandatnya. Maka standar TNI kalau mau berangkat dan Polri ya ditugaskan ke pasukan perdamaian, ada resolusi keamanannya. Nanti dibiayainya oleh Indonesia sendiri, dirembes oleh UN. Harusnya begitu. Nah sekarang kan enggak. Sekarang ini bukan mandat dari UN. UN enggak memandatkan adanya pengiriman pasukan perdamaian ke sana. Makanya kan ada pergolakan kan di tentara kan, pergolakan di purnawirawan. Karena apa? Karena kalau Indonesia masuk ke sana, siapa yang akan mereka hadapi? Bagaimana pelaksanaan di lapangannya? Bagaimana pendanaannya? Apakah pertanyaannya mereka menggunakan helmet dan cover itu baju biru muda ala UN? Nggak ada. Makanya ada keraguan kan. Apalagi harus bayar 1,7 triliun. Jadi ini kalau kita lihat sebenarnya kan BOP ini proyek Trump dengan anaknya untuk membangun ulang. Jadi pakai perspektif properti. Ini proyek properti sebenarnya, proyek properti untuk membangun kembali Gaza. Gitu. Tapi yang paling parah adalah tidak pernah melibatkan orang Palestina. Bagaimana Anda mau membincang keberpihakan kepada Palestina tapi tidak ada Palestina di situ. Yang ada adalah Israel. Oke. Makanya kita melihat di sini Prabowo dan Presiden sudah mulai bergeser. Bukan lagi pembela Palestina tapi membela Israel dan Amerika. Ini ngeri-ngeri sedap ini Bang, bener Itu posisinya di situ kalau saya melihatnya. Tapi dengan dia berdialog kembali dengan para mantan presiden Indonesia, tokoh-tokoh lah, ya kan sebetulnya ingin memperjelas standing point Pak Prabowo bahwa kan memang ada alasan Bang bahwa dia masuk BOP karena melihat anggota BOP tidak ada orang-orang atau negara-negara yang serius menangani Palestina. Sehingga beliau itu masuk di BOP adalah menghadirkan diri, menghibahkan diri untuk menjadi poin atau orang oknum atau anggota yang serius untuk mendengungkan. Pertanyaannya kepentingan Prabowo dan beberapa orang di pemerintah itu clear untuk Palestina atau kepentingan yang lain? Ada kepentingan lain nggak yang terlihat di sana? Saya melihat ada kepentingan yang lain, kepentingan dagang. Yang pada akhirnya masih kemudian ingat ya, oke. Masih ingat ketika habis ngobrol Prabowo sama Trump, terus mic-nya masih nyala. Terus si Prabowo ini nanya, saya minta kontaknya Erik dong. Itu urusan apa dengan Erik Trump itu? Urusan apa dengan Erik? Urusan dagang, saya meyakininya. Makanya ketika berlanjut masuk ke the agreement of reciprocal trade, soal tarif dagang ini, makin kelihatan masuk akalnya betapa Indonesia menjadi negara seperti negara bagian dari Amerika. Ini vessel ini. Indonesia sebagai vessel dari Amerika. Jangan-jangan Indonesia sudah menjadi negara bagian ke-51. Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena dari agreement reciprocal trade ini menempatkan Indonesia itu menjadi negara yang benar-benar gak berdaulat. Benar-benar kita seperti dalam titah Amerika. Jadi kita harus mengubah ini, melakukan ini, spesial ini. Lu siapa Amerika mengatur-ngatur dalam negeri? Pertanyaannya, kita sadar nggak sebagai petani ya, sebagai buruh sadar nggak dampak dari itu? Harusnya sadar. Karena di situ misalnya soal buruh ya, soal hak tenaga kerjaan, mandatnya adalah mengubah hukum perburuhan. Undang-undang perburuhan menjadi semakin liberal. Dampak buat buruh sangat besar, buat petani dampaknya sangat besar. Karena Indonesia wajib beli padi, wajib beli apapun dari sana. Yang itu produk dalam negeri ada. Artinya apa? Produk-produk petani Indonesia akan hancur oleh produk pertanian Amerika. Sebenarnya kan karakter Indonesia, kenapa ada proteksi, gitu, kenapa ada negative list untuk impor, kenapa harus beberapa nggak boleh terbuka, karena melindungi petani kita.
Nah, agreement tarif ini membongkar itu semua. Membongkar perlindungan warga negara demi kepentingan Amerika. Artinya apa? Kalau begitu, saya bilang ya ini bercandaan saya adalah Indonesia menundukkan diri menjadi negara bagian ke-51. Walaupun sebenarnya ini lebih baik dibandingkan Kamboja sama Malaysia. Oke. Jadi ya kalaupun ke-51 ke-53 deh setelah Malaysia sama Kamboja. Itu negara bagian penundukan. Malu banget. Tiba-tiba pasca perjanjian agreement dibatalkan oleh Mahkamah Agung seluruh dasar tarifnya. Malu banget gitu. Nah, ini rangkaian yang harus kita lihat sama sebenarnya. Keputusan BOP, agreement gitu. Jadi semacam jebakan yang sebetulnya belum sadar di awal gitu, Mas. Iya, sampai sekarang belum sadar juga. Dan yang lebih parah adalah saya melihat kok ada semacam dirijensi pandangan yang dilakukan oleh istana. Ya, itu KSP itu, anak buahnya Kodari itu, saya melihat beberapa yang di sosial media ya, ada yang perempuan dan laki-laki itu membela betul BOP dan ART ini, ya kan. Harusnya kan mereka nggak boleh ngomong. Siapa mereka? Harusnya kayak ngomong soal luar negeri itu Kementerian Luar Negeri, bukan orang-orang KSP. Kepentingannya apa KSP ngomong di media? Salah pula, memalukan pula. Orang Kemenlu-nya aja diem-diem karena malu. Ya kan? Ada nggak orang Kemenlu tampil di ruang-ruang publik? Juru bicara Kemenlu menjelaskan ABCDE, nggak berani mereka, malu mereka. Yang tapi orang-orang KSP yang nggak paham masalah dan menjadi pendengung membela yang salah, yang keliru. Oh iya. Aduh, jadi ngeri nih saya ini. Kalau soal ini kan kemarin juga sering juga datang ke sini kan. Ya tapi enggak, bagi saya sih ini juga di kalangan tentara juga menjadi gelisah mereka. Kenapa, Mas? Ada kegelisahan, Mas? Karena mereka tuh kan selama ini terhormat. Pergi ke luar negeri pakai helmet biru, tugas keamanan, tugas perdamaian, jelas mandat dari PBB-nya, terhormat. Kongo, Lebanon misalnya, itu kan terhormat mereka berangkat itu. Dan Indonesia itu dalam aspek internasional itu selalu dihargai. Ketika pasukan Indonesia datang ke negara tertentu, apalagi negara-negara yang daerah Balkan ya, daerah Timur Tengah, itu dihargai. Apalagi UN. Pertama karena kesejarahan Bung Karno. Bung Karno itu sangat tegas melawan penjajahan. Yang kedua karena background muslimnya. Yang ketiga karena di lapangan profesional, humble, ramah, positioningnya jelas. Tidak memihak kepada yang melanggar dan lain-lain. Itu kebanggaan bagi pasukan perdamaian. Nah, pertanyaan sekarang, ke sana tuh posisinya apa? Memberangkat atas nama siapa? Melawan siapa? Di lapangan bagaimana? Kan udah dicengin sama Hamas. Hamas kan nolak. Pertanyaannya tentara ke sana, berarti berhadapan dengan Hamas dong. Sama muslim pula. Oh, malu. Makanya bagi saya di situ adalah pertaruhan sebenarnya. Maka wajar beberapa purnawirawan juga menolak. Ada lah ya Mas, geria di dalam. Fahru Roji dan kawan-kawan itu kan Tiasno tuh kemarin bikin rilis, saya baca. Forum Purnawirawan itu menolak BOP, pasukan BOP ini. Selain kalau segi keamanan dan halnya mereka gimana, Mas? Misal jadi berangkat. Jadi berangkat misalnya, Mas. Iya, Anda akan mati di perang yang sia-sia. Kan itu kan rasa kemanusiaan dan rasa perlindungan tentara kan jadi terluka di situ. Anda mati berperang lawan Hamas, membela Israel, God. Pulang ke Indonesia dikutuk oleh rakyatnya sendiri. Gelisah nggak tuh? Gelisah. Berangkat aja gelisah, sampainya juga gelisah. Gelisah. Makanya menurut saya itu blunder. Dan rencananya saya dengar bukan hanya 8.000 tapi 20.000 pasukan. Lebih gila lagi, lebih banyak lagi. Dan Indonesia diposisikan sebagai wakil panglima. Pasukan stabilisasi ISF, wakil panglima. Panglimanya adalah Amerika. Jadi ya itu beralih gitu loh. Makanya saya lebih terhormat melihat bagaimana standingnya Spanyol. Woi, Spanyol keren sekali kan. Spanyol keren sekali gitu. Oke. Ini kok isunya menaik terakhir nih Mas. Ini terakhir nih. Ini masih sebenarnya kayaknya membawa kita ke ombak yang lebih tinggi ini sebetulnya ini. Saya takut nanti terhempas kalau nggak kuat ini PRC ini. PRC yang akan nanggung ini banyak. Enggak, itu kan fakta. Kita tuh nggak boleh takut kalau bicara fakta. Iya, oke lah. Mas Isnur, ini yang juga kita jadi pikiran dari kemarin sebetulnya.
terkait dengan ini kan kemarin saya masih nyentil tadi soal jadi kenapa kok banyak penjelasan terkait dengan hal yang strategis terutama di bidang luar negeri itu justru tidak dilakukan oleh kementerian terkait luar negeri. Iya. Iya. Hampir banyak kritik mantan diplomat yang mengkritik kebijakan menteri luar negeri ini yang kemudian kurang sekali untuk menjelaskan apalagi yang sensitif. Kemudian ada juga kurang respeknya diplomat atau apa namanya duta besar Iran yang kemudian merasa kok kita sampai sekarang loh. Pertama Prabowo sangat telat mengucapkan duka cita untuk kematian Ayatullah Ali Khamenei, sangat telat. Itu pun pakai surat. Itu menurutku sangat tidak berempati sebagai sebuah negara, apalagi negara sahabat. Yang kedua, sampai sekarang Indonesia belum mengucapkan selamat atas terpilihnya Mujtaba Khamenei sebagai leader yang terbaru. Itu apalagi itu sangat telat lagi. Artinya apa? Indonesia nggak punya sense persahabatan dengan Iran. Berarti kalau gitu apa jangan-jangan anggap Iran sebagai bukan sahabat? Karena posisinya sebagai Amerika dianggap Iran sebagai musuh. Kan ada keraguan Indonesia untuk mengucapkan mana luar negeri ini. Maka di situ saya melihat satu ada problemnya di Prabowo yang terlalu overacting serta salah langkah. Yang kedua Menlu-nya nggak kompeten. Kan kritiknya si Denopati Jalal, ini Menlu nggak kompeten, nggak punya latar belakang diplomasi yang baik. Ya, nggak beda banget dengan Retno Marsudi kan. Waduh. Sangat lantang agak kan? ini ya. Iya. Jadi kita melihat ada inkompetensi di Menlu yang sekarang. Ya, jadi mungkin kerjaannya kayak Menlu bahasa kasarnya menutupi kekeliruan dan dijelaskan oleh KSP-nya gitu ya kan. Jadi ya udah presidennya begitu, Menlu-nya begitu. Double punch yang akhirnya Indonesia salah langkah. Oke, ini saya ini justru makin terpancing sebetulnya sama Mas Isnu sebetulnya. Oke, Mas, lah kita ini Mas, ada satu isu sebetulnya saya lupa dari awal tadi, Mas. Ini Mas Isnu harus kasih inilah terkait dengan MBG, Mas. Maaf, ini agak sensitif sebetulnya. Tapi MBG ini makanya siang ini saya mau ke MK mau gugat MBG. Oh iya? Iya. Oh, jadi Mas ke MK nanti ini? Iya. Gugat anggaran MBG bersama Mas Reza. Guru. Gugat anggaran. Soal inilah Mas, soal MBG dulu Mas. Mas melihatnya apa dari segi pelanggaran HAM? Kalau Mas lihat ada enggak segi pelanggaran HAM dari MBG? Apa aja yang rasional untuk yang paling real adalah pelanggaran hak anak. Ya, dan anak atas kesehatan. Karena MBG ini telah meracuni lebih dari 9.000 orang. Jelas sekali itu. Itu proyek yang sangat berbahaya buat nyawa. Proyek yang berbahaya buat jiwa. Alih-alih diakui sebagai sebuah kekeliruan, ini keracunan massal, Mas. Pernah ada nggak keracunan massal lebih dari 9.000 orang dalam sejarah Indonesia yang proyek pemerintah? Nggak ada. Anak-anak berjungkalan, sakit, teriak-teriak, semua histeris, trauma gara-gara proyek pemerintah. Satu itu, ya. Jelas telah terbukti meracuni dan bahkan ada yang membunuh anak Indonesia di Bengkulu. Itu melanggar hak anak, hak atas pendidikan, hak atas hidup bahkan. Jelas melanggar hak asasi manusia itu. Dan ini dilakukan secara terstruktur dan masif. Maka patut dicurigai ini melanggar HAM berat. Karena terstruktur dan masif, korbannya banyak di mana-mana. Yang kedua adalah ketika dia menggunakan anggaran yang sangat besar, ya, ratusan triliun per hari 1 triliun se-Indonesia, ada banyak hak warga lainnya yang nggak terpenuhi. Hak atas pendidikan yang layak, harusnya guru dapat gaji yang layak, murid-murid dapat sekolah yang layak, fasilitas yang layak, ya, rumah sakit dapat kesehatan orang-orang yang layak, ya kan, terus pelayanan lainnya dapat yang layak, ya. Daerah-daerah teriak-teriak kemarin sampai Bupati Nias Utara tuh bersujud di depan pusat. Artinya apa? Daerah sudah sangat benar-benar merasakan penderitaan kemiskinan dan dipotong dana bagi hasilnya untuk kepentingan pusat, termasuk kepentingan MBG. Maka ada banyak penderitaan atau pelanggaran hak yang lain gara-gara pemusatan anggaran di MBG. Berapa banyak guru yang nggak dapat kejelasan gajinya, berapa banyak buruh yang nggak dapat gajinya jelas gara-gara MBG ini, gitu. Ini pelanggaran HAM yang kedua, ya. Pelanggaran HAM yang ketiga adalah saat
dia menggunakan infrastruktur pertahanan dan keamanan di lapangan. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang dilarang untuk mengkritisi. Itu udah terbukti. Ada banyak ancaman dilakukan kepada orang tua murid, baik murid untuk mengungkapkan buruknya MBG itu. Dibuat pernyataan, dilarang mempublikasi. Itu ketiga, larangan pelanggaran HAM atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan mengkritisi. Itu 3 hal itu, jelas sekali. Bahkan terjadi intimidasi. Orang tuanya dilarang dikeluarkan sekolahnya. Apalagi itu merembet terus ya. Jadi 3 itu cukup deh. Saya melihat juga sebenarnya ini kan ada kemarin tuh orang warga negara ya di sosial media dia melakukan irisan. MBG ini kan tujuannya buat wilayah-wilayah yang stunting. Wilayah-wilayah yang nggak diakses, makanya dia pakai tentara polisi. Tapi kalau pakai data BPS, wilayah manakah yang membutuhkan MBG dan wilayah manakah yang MBG itu banyak? Ternyata nggak sama. MBG lahir atau banyak di kota-kota besar. Justru wilayah-wilayah terbelakang di NTT, di Papua, di pulau-pulau terluar itu malah nggak kebagian. Jadi justru program ini lagi-lagi terbukti bukan untuk tujuannya menyelesaikan stunting atau kelaparan, tapi untuk bagi saya adalah bagian dalam instrumentalisasi patronase politik. Ini adalah instrumentalisasi patronase politik, membuat struktur kemudian dia dikerahkan, digunakan untuk orang-orang dalam kekuasaan. Makanya banyak yang dimiliki oleh partai politik, oleh tentara, gitu kan, untuk apa? Kepentingan politik. Jadi ini alasannya Mas Isnu nanti akan gugat ke MK. Kalau di MK bukan, di MK itu hanya untuk karena anggaran, karena dia memakan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu kan kalau di konstitusi wajib 20%. Dan MBG itu bukan anggaran pendidikan. MBG itu adalah anggaran untuk gizi, untuk pangan, di anggarannya kesehatan. Kenapa MBG menggunakan anggaran pendidikan? Yang oleh partai di parlemen, satu partai sudah diungkapkan, ya memang MBG menggunakan anggaran pendidikan sebagian. Kemakan anggaran pendidikan. Gitu. Makanya kalau ada sekolah yang rubuh, guru-guru yang tidak sejahtera, anak-anak yang tidak bersekolah, itu faktornya salah satunya terenggut oleh MBG. Jadi MBG ini menurut saya adalah pertaruhan ya. Kita ini mau jadi bangsa apa gitu. Dan nggak dengerin solusi kan. Solusinya misalnya tolong diubah, kenapa tidak masakin di kantin sekolah. Atau subsidi kepada orang tua miskin. Itu lebih efektif kan usulnya Basuki Cahayapurnama kan lebih efektif. Seperti KJP gitu ya. Dikasih aja ke orang tua yang miskin. Orang tuanya mengerti kok masak seperti apa buat anaknya. Itu lebih efektif. Oke. Dan tidak memerlukan struktur yang besar sekali SPPG di mana-mana. Kalau menurut Mas Isnu, ditiadakan keseluruhan atau dibiarkan sebagian seperti di daerah terpencil tadi? Menurut saya difokuskan bagi daerah terpencil. Daerah jadi yang tetap berlangsung tapi di daerah yang membutuhkan. Difokuskan ke sana. Makanya anggarannya nggak terlalu besar. Ada dokter UGM itu menghitung paling anggarannya cuma 8 triliun. Oh sudah ada penghitungan? Ada penghitungannya. Kalau emang benar-benar fokus pada peningkatan gizi orang-orang miskin di daerah tertentu, itu 8 triliun anggarannya. Nggak sebesar sekarang. Jadi MBG ini bisa bagus kalau tepat di titik-titik yang sangat krusial. Harus seperti itu. Bukan sebagai bisnis. Ini kan bisnis saya melihatnya. Jadi karena publik sering sangat ekstrim sekali menanggapi, malah tutup MBG, malah begitu Mas. Responnya sangat-sangat gelisah sekali nampaknya, entahlah bagaimana. Iya, tutup untuk proyek yang sekarang. Fokuskan untuk daerah-daerah yang miskin. Subsidi bagi benar-benar orang tua yang tidak bisa membiayai anaknya. Nah, ini baru rasional. Kalau baru rasional kalau ini. Rasional, ya itu sih menurut saya. Oke. Kalau dari kemarin kan masyarakat kita sangat marah sekali. Tapi kan itu adalah pilihan pertama dulu. Moratorium dulu deh, gitu kan. Seperti itu. Jadi ini proyek ambisius yang menurut saya tidak menemukan argumentasinya. Apalagi MBG tidak berdasar undang-undang. Bayangkan ada anggaran sangat besar, melebihi anggaran lembaga manapun. 3 kali lipat anggarannya bahkan kepolisian, tapi tanpa undang-undang. Itu bagi saya korupsi sejak awal. Korupsinya sistemik. Oke. Mas Isnur, terima kasih ini.
saya harus merangkai dulu nih, harus satu-satu dulu Ya. kita nih lihat nih. Silakan diedit dengan baik. Saya ini penuh banyak polisi tidur. Nah. Harus kita gimana yang mana ini harus Ranjau. ranjaunya banyak sekali ini. Tapi Mas Isnu terima kasih ini sudah setidaknya menerangkan. Tapi setidaknya ada clue terakhir yang ini bisa membuat publik ini mungkin agak sedikit tenang melihat ini. Terutama ada BOP yang saran Mas Isnu tadi. Bisa jadi masukan juga terkait dengan posisi HAM-nya mereka, tentara yang harusnya tanpa menjadi masuk jadi sia-sia datang ke Gaza dan sebagainya. Tapi yang terakhir juga ini masukan yang sangat brilian teman-teman tentang terkait dengan posisi MBG yang lebih mau turun ke daerah sangat khusus. Dan kalaupun mau diperbaiki harus melibatkan ahli gizi, jangan libatkan tentara. Oke, catatannya itu. Iya, ahli gizi, libatkan dinas pendidikan, libatkan dinas kesehatan. Mereka lah sebagai ujung tombak penyelenggara kesehatan selama ini. Bukan tentara yang mimpin, bukan BGN yang mimpin, yang nggak ada ahli gizinya di sana. Bayangkan merangkai untuk perbaikan gizi dipimpin oleh ahli kesehatan hewan. Udah, jangan dilanjutin dulu. Titik gitu. Itu sudah clue paling Blast di ujung kita. Mas Isnu terima kasih sudah datang di PSC Talk. Mudah-mudahan kita bisa berdialog. Ini sebetulnya saya udah ngeri-ngeri sedap ini kalau Bang Isnu datang ke sini. Awal-awal kita masih podcast itu sudah deg-deg-dugser. Dan hari ini Bang Isnu sudah menambah juga beban pikiran kita di bulan puasa dengan banyak tema-tema dan temuan-temuan baru dari analisa Bang Isnu. Bang Isnu sehat-sehat selalu. Terima kasih. Puasanya lancar sampai Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti ada pikiran-pikiran yang bisa dituangkan di podcast kita. Amin. Kita undang kembali dan terima kasih, saya Melki Amir Soleh mengucapkan terima kasih dan tetap standby di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.